Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di kuliah online mata kuliah advokatur, pertemuan yang ke-11 berjudul pengertian dan jenis-jenis surat gugatan. Di bagian kedua, pertemuan sebelumnya bagian pertama sudah membahas tentang formulasi gugatan sampai kepada posita dan isi posita. Sekarang kita sampai kepada syarat posita. Posita yang dianggap lengkap memenuhi syarat memuat dua unsur. Yang pertama, dasar hukum, memuat penegasan atau penjelasan mengenai hubungan hukum antara penggugat dengan materi dan atau objek yang disengketakan, dan antara penggugat dan tergugat berkaitan dengan materi atau objek sengketa. Dasar fakta. Yang kedua, dasar fakta, memuat penjelasan pernyataan mengenai fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan atau berhubungan hukum yang terjadi antara penggugat dengan materi atau objek perkara maupun dengan pihak tergugat, dan penjelasan fakta yang langsung berkaitan dengan dasar hukum atau hubungan hukum yang didalilkan penggugat. Dan kita bahas ke petitum yang keenam. Petitum adalah tuntutan yang diminta oleh penggugat agar dikabulkan oleh hakim. Bagian ini berisi pokok tuntutan penggugat berupa deskripsi yang jelas menyebut satu persatu dalam akhir gugatan tentang hal-hal apa saja yang menjadi pokok tuntutan penggugat yang dibebankan kepada tergugat. Macam-macam bentuk petitum diantaranya adalah: yang pertama, gugatan tidak berdasarkan hukum. Gugatan dibuat oleh penggugat adalah tidak berdasarkan pada hukum. Hal ini biasanya terjadi pada legal standing gugatan, atau gugatan tersebut tidak ditandatangani atau cap jempol dan dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang. Penyebab lain adalah masalah yang dipersengketakan adalah sudah terjadi sangat lampau dan sudah terselesaikan kadaluarsa, atau masalah itu belum terjadi tapi dipersengketakan prematur. Kedua, gugatan error in persona. Gugatan yang salah orang atau terjadi kesalahan dalam menyebut para pihak bisa menyebabkan gugatan tidak diterima. Hal-hal yang menyebabkan error in persona diantaranya adalah: poin pertama, kesalahan penggugat dalam menuliskan identitas para pihak seperti nama lengkap dan alamat tempat tinggal para pihak. Poin kedua, kesalahan penggugat dalam menyeret pihak lain seperti kurangnya menyebutkan para pihak dalam masalah waris. 3. Gugatan obskur libel. Gugatan yang tidak jelas atau tidak terang obskur libel berakibat tidak diterimanya gugatan. Kekaburan suatu gugatan atau ketidakjelasan suatu gugatan dapat ditentukan berdasarkan hal-hal sebagai berikut. Poin pertama, posita fundamentum petendi, tidak menjelaskan dasar hukum rec ground dan kejadian yang mendasari gugatan, atau ada dasar hukum tetapi tidak menjelaskan fakta kejadian atau sebaliknya. Poin kedua, tidak jelas objek yang disengketakan, seperti tidak menyebut letak lokasi, tidak jelas batas, ukuran dan luasnya, dan atau tidak ditemukan objek sengketa.
Poin ketiga, penggabungan dua atau beberapa gugatan yang masing-masing berdiri sendiri. Poin keempat, terdapat saling pertentangan antara posita dan dengan petitum. Poin kelima, petitum tidak terinci, tapi hanya berupa kompositur atau ex aequo et bono. D. Gugatan tidak sesuai kompetensi absolut dan relatif. Penggugat mengajukan gugatan kepada pengadilan yang salah dan tidak sesuai dengan kompetensi absolut dan relatif. Hal ini diatur dalam pasal 118 HIR. Gugatan nebis in idem. Gugatan yang diajukan adalah sama dengan gugatan sebelumnya dan perkaranya itu sudah putus. Maka gugatan tersebut tidak dapat diajukan kembali dan pengadilan wajib menolak atau menganggap gugatan itu tidak dapat diterima. Apabila gugatan tersebut tidak dapat diterima atau niet onverklich verklaard, maka pengadilan berkewajiban memutuskan bahwa perkara tersebut tidak dapat diterima atau kemudian tidak berwenang untuk mengadili. Cukup sekian untuk pertemuan ini atau bagian kedua. Kita akan pada bagian ketiga. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.